dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Dan luar biasa ini, kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan, ya karena kan saya sudah katakan saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Bahkan kalau saya direncana hari Jumat kalau nggak salah ini kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Ya, kita akan laporkan. Jadi kita akan berangkat ya, seperti saya janjikan, ini kita nggak biarkan kan. Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasusnya Jessica Wongso itu akan kita laporkan supaya terungkap. Dan dengan terungkap, negeri ini baik, kepolisian juga namanya bagus, ya kan? Itu sebanyak saya katakan, saya harapkan kalau ini kita laporkan kepada polisi dan dia pun ada oknum polisi di dalamnya, tolong jangan diproteksi, jangan usah, tapi harus ditindak. Terlalu mahal harga institusi hanya untuk melindungi 1-2 orang oknum. Mendingan oknumnya ini harus dibersihkan supaya institusi Polri-nya bagus. Jadi nanti kalau mau melapor, itu harapan kami daripada institusi kepolisian, ya. Sudah ada bukti-buktinya sangat akurat sekali ya. Jadi kalau udah nanti terbukti bahwa CCTV-nya direkayasa, kemudian otopsinya dihalang-halangi dengan tujuan tertentu, ya kan? Maka mereka itu harus diproses gitu. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan bahaya. Makanya DPR juga udah mulai bicara kan. Nah, jangan-jangan terlalu mungkin Presiden udah bicara. Yang saya hanya sangat heran sebenarnya kok Pak Mahfud nggak pernah mau bicara sebagai Menteri Polhukam. Biasanya kan beliau kan selalu respon, tapi untuk kasus ini dia diam saja gitu. Nah itu sangat kita sayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini nanti kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Nah kalau sudah bukti-bukti itu dapat, itu kan akan menjadi novum buat saya kan, bukti baru. Nah ini adalah dasar saya nanti untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah apalagi kalau ada keterangan tadi mantan Kadifropam katanya ya, kalau itu benar ada, ya kalau boleh beliau bersaksi lah, ya bahwa itu tidak benar gitu kan. Ditambah laporan-laporan kami nanti. Dan ini TV saya minta ya, bantulah, bukan untuk saya, tapi memang negeri ini kata harus kita perbaiki. Bayangkan Jessica 7 tahun di dalam penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba bayangkan, perempuan loh. Coba bayangkan, sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Dan saya mendengar informasi dari wawancara daripada mantan kepala tahanan, paling lama orang dimasukkan itu 4 hari. Teroris dan ngaku 4 hari itu udah ngaku. Biasanya 1 hari aja udah ngaku. Ini 4 bulan Jessica di dalam sel tikus itu nggak ngaku. Bayangkan saja tuh, bandit-bandit besar dimasukin ke situ ngaku, tapi ini nggak ngaku. Dan sampai sekarang 7 tahun dia di dalam penjara, dia tetap ngaku. Saya tawarkan supaya dapat gerasi. Dia bilang, kalau gerasi gimana? Karena saya bilang bahwa kamu harus ngaku, dia bilang, saya nggak mau. Kalau gerasi itu kan kamu bisa bebas, Jessica, saya bilang. Kamu bisa bebas kalau gerasinya dikabulkan atau minimal dikurangi. Dia bilang, saya nggak mau. Kalau disuruh ngaku, saya nggak mau. Coba bayangkan, udah 7 tahun di dalam, tetap sampai sekarang dia nggak mau ngaku. Dan dia tidak mau minta gerasi kalau disuruh ngaku. Nah ini nggak boleh main-main. Coba bayangkan itu diri kita. Perempuan loh, waktu itu umurnya hanya 28 tahun loh.
kalau sampai 20 tahun lagi berarti dia keluar 48 tahun. Bayangin itu. Kalau adik kita itu, diri kita, keluarga kita kayak apa gitu. Nah ini yang harus kita berjuang bersama-sama. Media juga harus berjuang bersama-sama memviralkan ini agar seluruh penegak hukum itu bisa memperhatikan ini. Ini nggak boleh kita biarkan. Ini bukan untuk punya Otto Hasibuan kasus. Ini sudah menjadi kasus rakyat Indonesia. Tiap hari di TikTok ribut terus orang, ya kan? Nah, karena itulah sebabnya ribuan orang advokat juga mau bersatu secara pro bono gratis. Sebenarnya nggak punya kerja, ada advokat itu punya, tapi perasaannya itu terluka, ya keadilannya itu tuh tercabik-cabik gitu. Jadi itu sebabnya ya mudah-mudahan lah mulai hari Jumat kita laksanakan itu laporan. Setelah itu nanti tahap berikutnya kita lapor lagi yang lainnya sampai terungkap kita kan tahu. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu pemilik Oliver itu nggak diperiksa. Kalau ada kejahatan di satu restoran, ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa nggak diperiksa gitu loh. Terus beberapa saksi yang penting yang mengambil barang bukti pada waktu persidangan nggak diperiksa gitu. Kenapa? Ada katanya di situ ada pembantu katanya disuruh buang celana. Kenapa nggak diperiksa gitu? Tak tahu di luaran dia merumuskan bahwa Jessica membuang celana. Tapi kita minta supaya diperiksa saksinya nggak dihadirkan dalam persidangan. Kenapa? Ada apa ini gitu? Nah itulah perailing kita. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral, secara hukum demi keadilan. Saya ingin bongkar kasus ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan Jessica. Dan jangan sampai setelah terjadi kepada kita, baru kita mulai marah. Ya, itu yang saya inginkan dalam bangsa Indonesia ini. Keadilan itu jangan kamu merasa kalau karena itu tidak ke kamu diam-diam aja. Setelah kena ke kita, baru kita ribut. Jangan. Meskipun itu tidak terjadi pada kita, tapi terjadi pada orang lain, kita tahu kita harus protes. Nggak boleh seperti itu. Baru negara kita damai. Iya. Sekarang no viral no justice. Sudah viral pun belum tujuh no justice juga sekarang. Kalau dulu kan no viral no justice. Jadi harus viral baru ada justice. Sekarang sudah viral pun justice juga belum tentu apa juga. Tidak sama dengan justice. Tidak sama dengan justice juga. Lebih berat lagi sekarang. Kalau dulu kan kalau viral baru diusut. Sekarang viral pun dibiarin juga sekarang. Jadi lebih parah lagi. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Jadi sampai kebal dia viralnya itu dia nggak mau tahu gitu loh. Udah repot kan di seperti ini. Nah jadi kan ini kan sudah viral. Dunia sudah sekarang kan Ice Cold muncul. Netflix muncul, udah viral terus. Diam juga itu orang itu. Ya, berarti tidak berarti juga no viral no justice. Meskipun viral, justice juga belum kita dapat. Apalagi tidak viral. Gitu loh. Viral aja tidak justice. Sekarang kan aplikasi, ya kan? Ya, jadi ini orang kalau perkara itu bedanya adalah bahwa masyarakat yang ada di Republik ini maupun di dunia manapun di seluruh dunia ini bisa berkonsultasi dengan advokat-advokat yang ada di aplikasi perkara itu dengan gratis.